Nah, setelah sebelumnya kita berbicara tentang macam-macam ilmu, kita bertanya, apa sih dasar daripada semua ilmu secara umum dan bahkan secara khusus ya tadi yang dikatakan oleh para sufi. Langsung saja qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun kulli aslin min ulumid dunya wal akhirati ma'khujun minal kitabi was sunnati madhan lil mamduh wa zamman lil madmum wa waspan lil ma'muri bih summa lin nasi bi akhdiha salasa masalik. Asal atau dasar dari semua dasar dari keilmuan dunia dan akhirat itu diambil daripada Quran dan hadis. Madhan limamduh, yaitu pujian untuk ilmu-ilmu yang terpuji, wajaman dan celaan untuk ilmu-ilmu yang tercela, wawaspan dan menjadi sebuah penyipatan untuk apa yang diperintahkan, mana yang baik atau yang buruk itu. Summa linnasi fi akhdiha salasu masalik. Kemudian bagi manusia di dalam mengambil keilmuan tadi ada 3 metodologi yang menjadikan aliran yang berbeda-beda di dalam menyeruput ilmu. Awaluha qaumun ta'allaku bijohiri maqatin nazari anil ma'na jumlatan wa haula'i ahlul jumudi minal johiriyati la ibrata bihim. Yang paling pertamanya metode adalah qaumun, yakni sekelompok orang yang dia itu terkait dengan johirnya nas alias orang-orang tekstualis yang mereka itu letterlek ma'akot in nazari anil makna jumlatan beserta memutuskan perenungan atau pandangan terhadap makna secara jumlah, secara umum. Jadi mereka benar-benar mengabaikan makna yang tersirat di dalam kata-kata yang johir. Wahaulai ahlul jumud, mereka semua itu adalah kalangan yang rigid, yang kaku, minal johiriyah, dari golongan-golongan tekstualis, la ibrata bihim, yang mana mereka itu tidak diperhitungkan. Asani yang kedua, qaumun nadharu li nafsil ma'na jam'an bainal haqa'iq wa ta'awwalu ma yuta'awwalu wa awwalu ala ma yu'awwalu alaihi. Wa haula'i ahlu tahqiq min ashabil ma'ani wal fuqaha. Dan kelompok yang kedua, mereka adalah kelompok yang memperhatikan atau merenungkan pada substansi makna beserta menghimpulkan terhadap hakikat-hakikat yang lain. Pada awalu, lalu mereka menginterpretasikan sesuatu yang bisa atau memang harus diinterpretasikan. Artinya mereka mentafsirkan apa yang memang selayaknya untuk ditafsirkan. Wa awalu ala ma yu'awwalu alaih, dan mereka bersandar kepada sesuatu yang memang bisa dijadikan sandaran ya, seperti misalnya ketika melihat kata yang sifatnya dia itu johir, ada mana rojeh, ada mana marjuh. Tetapi dalam konteks tersebut yang bisa dipakai adalah mana marjuh. Ya maka mereka mendasarkanlah kepada sesuatu yang marjuh tadi, meskipun itu hasil interpretasi, karena ada sesuatu yang menjadikan hal tersebut itu rojeh untuk diamalkan. Nah mereka ini adalah siapa? Wahaulai ahlu tahqiq min ashabil ma'ani wal fuqaha. Mereka adalah para pemilik argumentasi dari hasil ijtihadnya dari kalangan ashabu, pakar-pakar ma'ani dan fuqaha. Asalisu yang ketiga adalah qaumun asbatul ma'ani, adalah kelompok yang mereka itu menetapkan makna. Artinya mereka tidak mengingkari seperti Johiriyah. Wahakokul mabani, dan mereka juga benar-benar mentahkik atau menjelaskan struktur kalimat. Mabani di sini kalau misalnya kita lihat secara mufradat ya berarti bentuk-bentuk atau format kata. Kalau misalnya kita lihat secara jumlah ya berarti mananya adalah struktur kalimat yang mereka di sana memahami siyak dan konteks. Ya mereka benar-benar menjelaskan dan mengerti hal tersebut. Akan tetapi di sini ada lebihnya, wa akhadul isyarata min johiril labji au min batinil makna. Lalu setelah semua itu mereka mengambil isyarah atau kode-kode dari kata secara johir atau dari batinnya makna, yang dari sana lalu mereka
mendapatkan makna-makna isyari. Wahumus sufiyatul muhaqqiquna wal a'immatul mudaqqikun. Mereka itu adalah para sufi yang dia itu muhakkik. Ya muhakkik kalau misalnya disifati terhadap sufi, yang mereka itu udah benar-benar telah mencapai cita rasa di dalam perjalanan suluknya. Wal a'immatul mudaqqikun, dan para imam yang mereka itu mudakkik, yang mereka itu benar-benar menelisik ke kedalamannya makna. Lal batiniyatul laji hamalul kulla alal isyara. Bukan sekte batiniyah. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, supiyah di sini mereka itu tadi ya berdiri pada sesuatu yang sudah disepakati. Nah, ada kelompok yang mereka itu mengambil isyari tapi tanpa mempedulikan adanya johir, yaitu sekte batiniyah. Sehingga di sini musannif mengatakan lal batiniyatul laji hamalul kulla alal isyarah. Bukanlah sekte batiniyah yang mana mereka itu hamalul kulla alal isyarah, yang mereka membawa semuanya yakni kata dan makna terhadap makna isyarah. Jadi mereka benar-benar terlepas dari makna johir dan johir itu sendiri. Fahum lam yusbitu ma'nan wala ibarah. Mereka ini tidak menetapkan makna juga ibarah. Jadi makna dan redaksionalnya mereka abaikan. Fakharaju anil millati warafadud dina kullahu. Ya, mereka akhirnya keluar dari ajaran agama dan mereka itu menolak ajaran agama ini secara keseluruhan sebetulnya. Nas'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah bimannihi. Maka kami di sini meminta kepada Allah al-afiyah, kesentosaan di dalam dunia dan akhirat dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita pahami sebetulnya secara tafsil di sini ada 4 metode, yaitu johiriyah to, terus batiniyah to. Yang johiriyah mereka tidak diibroh tapi tidak keluar di dalam agama. Ada batiniyah yang mereka itu dianggap keluar dari agama. Ada yang dia itu saling melengkapi, yaitu faqih dan sufi. Yang faqih itu mereka berbicara tentang makna, sementara sufi bercerita atau berbicara tentang maknanya makna. Kurang lebih itulah secara umum apa yang terkandung di dalam kaidah ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.